Kabut pagi menggulung lembut di antara pohon-pohon tinggi desa Sungai Palas. Desa kecil di pedalaman Kalimantan yang masih berdiri dalam sunyi dan keyakinan lama. Di desa inilah, Sinta dan Hadi memilih menetap, meninggalkan riuhnya kota demi merawat orang tua Hadi yang menua dan sakit-sakitan. Mereka baru menikah 2 tahun lalu, belum dikaruniai anak, tapi cinta mereka tumbuh seperti ladang subur di balik rerimbunan. Sinta menatap keluar jendela, melihat padi-padi yang merunduk di embus angin. Udara desa sejuk, tapi juga membawa sesuatu yang asing. Ia tak tahu, sejak seminggu lalu, tidurnya sering terganggu oleh suara gamelan samar di malam hari. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah. "Sayang, kamu ngerasa aneh nggak di sini?" "Aneh gimana?" tanya Hadi sambil mengenakan sarung, siap salat subuh. "Nggak tahu, kayak ada yang ngawasin. Suara-suara mimpi aneh." Hadi tersenyum menenangkan. "Itu cuma perasaan kamu aja, Thea. Kita masih adaptasi. Lagian, ini kampung. Banyak cerita mistis. Jangan terlalu dipikirin." Namun jauh di sudut rumah, Rina, ibu Hadi, yang mendengar percakapan mereka dari balik pintu, hanya bisa memejamkan mata. Dalam hatinya, ia tahu, Sinta bukan satu-satunya yang mulai merasa. Karena malam tadi, Rina melihat sesuatu dari balik dapur. Sosok hitam berdiri memandangi rumah mereka, lalu lenyap bersama angin. Sementara itu, di sudut desa yang hampir tak dijamah cahaya, seorang lelaki tua dengan rambut gimbal yang sudah menguning duduk di atas tikar pandan. Di hadapannya, mangkuk tanah liat berisi darah ayam dan rambut manusia. Ia menggenggam segumpal tanah basah, entah dari kuburan siapa, lalu menatap kosong ke langit-langit gubuknya. "Waktunya pulang, semua yang mengusirku dulu, akan kubuat menderita." Sudah 4 hari sejak Sinta mulai mendengar suara aneh di malam hari. Dan kini, bukan hanya suara. Pagi tadi, saat menyapu halaman, ia menemukan jejak kaki telanjang, besar, tapi cacat. Bentuknya tak simetris, seperti kaki manusia yang terbakar atau dilukai, dan anehnya, jejak itu mengarah masuk ke dalam rumah, bukan keluar. "Bu, ini jejak apa?" Rina memandangi tanah yang basah. Wajahnya langsung berubah tegang. "Itu mungkin cuma jejak binatang. Tapi bentuknya kayak kaki manusia, Bu." "Udah, Sinta. Nggak usah dipikirin. Nanti kamu sakit." Sadam, ayah Hadi yang biasanya diam dan tertutup, tiba-tiba bersuara dari kursi goyangnya. Suaranya berat dan dingin. Kalau jejaknya masuk, berarti dia belum keluar. Semua terdiam. Bahkan burung-burung di pohon seakan ikut bungkam. Hari mulai gelap. Hadi sedang bekerja membantu warga memperbaiki bendungan kecil di ujung desa. Sementara Sinta tinggal di rumah bersama Rina. Malam itu, Sinta duduk di ruang tengah, mencoba mengisi waktunya dengan membaca buku. Tapi suara itu datang lagi. Suara gamelan. Kali ini lebih jelas. Mengalun dari bawah lantai. Diiringi bisikan pelan. "Sinta, Sinta, kamu yang dipilih." Jantungnya berdegup cepat. Buku di tangan jatuh ke lantai. Ia berdiri pelan, mencoba mendengarkan lebih jelas. Bisikan itu seolah berasal dari ruang belakang. Ia pun memberanikan diri berjalan ke sana, melewati dapur, sampai ke kamar kecil tua yang sudah lama tak dipakai. Pegangan pintunya berembun. Udara di dalamnya lebih dingin dari biasanya. Saat ia membuka pintu, gelap, tidak ada cahaya. Hanya satu benda yang terpampang di dalam kamar itu. Sebuah topeng kayu berwarna hitam, menggantung di dinding. Ia tak pernah melihat topeng itu sebelumnya. "Bu, ini topeng siapa?" Rina datang tergopoh, melihat topeng itu dan langsung menjerit histeris. "Siapa yang gantung ini di sini?" "Siapa?" Sinta terkejut. Belum pernah melihat ibu mertuanya sekaget itu. Rina mengambil topeng itu, melemparkannya ke api kompor. Tapi api padam seketika, dan topeng itu tak terbakar sedikit pun. Rina jatuh terduduk, menangis. Dia sudah datang. Astagfirullah. Dia sudah datang lagi. "Siapa, Bu?"
Saryanto. Dukun terkutuk itu. Dia belum mati. Sementara itu, jauh dari sana, di gubuk penuh sesajen dan tulang ayam, lelaki tua itu membuka matanya perlahan. Ia tersenyum tipis. Sinta, kamu perempuan yang paling cocok. Darahmu hangat, hatimu bersih. Itu yang membuatku bisa masuk. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar tanpa ampun. Seolah langit pun ingin memperingatkan. Di dalam rumah keluarga Hadi, suasana mencekam. Rina duduk memeluk lutut di pojok dapur. Tak henti membaca doa. Sinta mondar-mandir. Sementara Hadi belum juga pulang sejak sore. Ibu, kenapa ibu bilang dukun itu belum mati? Karena aku pernah lihat sendiri. Waktu orang-orang desa nyoba bakar gubuknya. Tapi dia nggak ikut terbakar. Dia lenyap begitu saja, tanpa suara, seperti bayangan yang menghilang. Sebelum Sinta bisa bertanya lebih jauh, suara ketukan keras menggema dari pintu depan. 1, 2, 3 ketukan. Tapi saat dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya gelap dan hujan yang membasahi tanah. Mereka menutup pintu dengan gemetar. Tak lama, ponsel Sinta berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkat, dengan suara bergetar. Halo? Kamu harus keluar dari rumah itu. Sekarang juga. Suaranya berat, parau, seperti suara tua yang tertekan. Lalu telepon mati. Pagi harinya, desa digemparkan. Salah satu sahabat Sinta, Tejo, ditemukan meninggal di tengah ladang jagung. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru. Matanya melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mengembuskan napas terakhir. Yang paling mengerikan, di dadanya ada bekas luka melingkar, seperti terbakar oleh lingkaran logam panas. Di sekeliling mayatnya, rumput-rumput menghitam, mati total seperti dibakar dari dalam tanah. Ini bukan kematian biasa, bisik warga. Ini, santet. Sinta tak kuasa menahan tangis saat melihat tubuh Tejo dimandikan. Mereka baru bertemu 2 hari lalu, masih tertawa bersama, membicarakan rencana reuni kecil dengan sahabat-sahabat lama mereka, Siti, Ridwan, dan Gina. Namun ketika mereka berkumpul malam harinya di rumah Sinta untuk mendoakan Tejo, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini, semua mendengarnya. Tea, lo denger juga? Ucap Siti, wajahnya pucat. Iya. Ini nggak bisa dibiarin. Ada yang benar-benar nggak beres di desa ini. Ridwan berdiri, menatap keluar jendela. Gua pernah dengar nama Saryanto itu waktu kecil. Katanya dulu dia dihukum karena nyantet satu kampung. Gina menimpali. Tapi dia nggak pernah benar-benar mati. Waktu mayatnya mau dikubur, petinya kosong. Sementara mereka membicarakan itu, di balik pohon-pohon gelap di tepi desa, Saryanto berdiri diam. Tubuhnya lusuh, wajahnya penuh luka bakar, dan matanya tak memiliki bola mata. Ia menggenggam seikat rambut Tejo, menatapnya penuh benci. 1 sudah cukup untuk peringatan. Sinta, kamu akan jadi milikku. Kalau tidak, 1-1, mereka akan kubawa bersamaku. Setelah kematian Tejo, suasana desa Sungai Palas tidak lagi sama. Orang-orang mulai jarang keluar malam. Anak-anak dilarang bermain jauh dari rumah, dan setiap warga menyimpan rasa takut yang tak terucap. Namun bagi Sinta dan teman-temannya, ketakutan itu berubah menjadi tekad. Malam itu, di rumah Ridwan, keempat sahabat, Sinta, Ridwan, Siti, dan Gina, berkumpul dalam gelap. Lilin menyala satu di tengah meja, menyinari lembaran kertas tua dan potongan artikel dari koran puluhan tahun lalu. Gua dapat ini dari Pak RT, kata Ridwan, membuka sebuah map plastik. Kumpulan laporan lama soal kasus hilangnya warga-warga desa tahun 1998. Tahun di mana Saryanto terakhir kali terlihat hidup, gumam Siti. Mereka menemukan nama-nama korban. Semuanya mati dengan tanda bekas luka bakar yang sama seperti yang ditemukan pada tubuh Tejo. Beberapa jenazah bahkan hilang sebelum sempat dikubur. Yang paling mengerikan, 2 keluarga hilang tanpa jejak,
hanya meninggalkan rumah dengan dinding dicoret tulisan kuno yang belum bisa diterjemahkan. Gue juga dapat info dari dukun tua di desa sebelah, kata Gina. Katanya, Saryanto bukan cuma dukun santet biasa. Dia pengikut ilmu hitam warisan belian hitam, ilmu terlarang dari hutan Kalimantan yang konon bisa mengikat jiwa orang yang meninggal, buat dijadikan pelindung gaib. Sinta bergidik. Jadi maksudnya, Tejo, bisa jadi belum benar-benar mati. Semua terdiam. Kemungkinan itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Keesokan harinya, Sinta kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Tapi sesampainya di sana, ia disambut oleh kabar buruk. Ibunya Hadi, Rina, pingsan di dapur. Di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam, seperti terbakar dari dalam. Ini bukan penyakit biasa, kata Pak Darto, tetua adat. Ini tanda dia sedang diserang dari alam lain. Pak Darto menyarankan agar keluarga itu mencari bantuan ke seorang wanita tua yang tinggal di pinggir hutan, dikenal dengan nama Mak Inah, satu-satunya yang pernah menghadapi Saryanto di masa lalu dan selamat. Tapi Rina belum sadarkan diri, dan waktu terus berjalan. Malamnya, saat Sinta duduk di samping ibu mertuanya, ia mendengar sesuatu dari dalam kamar Rina. Suara lirih, pelan, nyaris tak terdengar. Sinta menempelkan telinganya ke bibir Rina, dan nyaris terjatuh karena takut. Rina berbisik dengan suara orang lain. Suara tua dan berat. Aku sudah menandaimu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Sinta. Sinta berteriak. Tapi saat Hadi masuk, Rina hanya tampak terbaring tenang. Wajahnya pucat, matanya tetap tertutup. Sayang, kamu stres, kamu butuh istirahat, kata Hadi, mencoba menenangkan. Namun Sinta tahu betul, itu bukan halusinasi. Dukun itu sedang berbicara langsung melalui tubuh ibu mertuanya. Dan itu hanya bisa terjadi jika kalau jiwanya sudah separuh dikuasai. Sementara itu, jauh di tengah hutan, Mak Inah membuka matanya saat bara dupa di depannya padam sendiri. Ia menggumam pelan. Saryanto, akhirnya kau kembali. Malam itu, Sinta dan Hadi akhirnya sepakat pergi menemui Mak Inah. Rina belum juga sadar, tubuhnya mulai dingin, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar di rumah mereka, terutama dari bawah tanah. Kita harus cepat, Head. Ibu bukan cuma sakit. Ada yang berusaha merenggut jiwanya. Aku tahu. Aku juga ngerasain. Rumah ini udah kayak kuburan. Kita berangkat malam ini. Perjalanan ke rumah Mak Inah bukan hal mudah. Mereka harus melewati hutan kecil di belakang desa, di mana bau menyengat dan suara-suara asing sering terdengar dari balik pepohonan. Bahkan burung malam pun bungkam. Tak satu pun suara alami mengiringi langkah mereka. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah pondok tua yang diselimuti akar pohon. Dari dalam, terdengar suara wanita melantunkan mantra berbahasa Dayak kuno. Mak Inah membuka pintu, dan mata tuanya langsung menatap Sinta tajam, seolah ia telah menunggu. Akhirnya kamu datang juga, perempuan cahaya. Perempuan, cahaya? Tanya Sinta bingung. Darahmu bersih. Itulah kenapa dia mengincarmu. Karena kamu adalah gerbang. Mak Inah lalu menceritakan kisah yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh warga desa. Saryanto, dulunya adalah seorang dukun muda yang ingin menjadi belian besar, gelar sakral untuk dukun tertinggi dalam kepercayaan kuno Kalimantan. Namun ia tergoda kekuatan hitam. Ia mencoba membuka gerbang jiwa, sebuah ritual terlarang yang konon bisa menghubungkan dunia manusia dan arwah melalui tubuh wanita yang belum ternoda kebencian, perempuan cahaya. Dulu, aku adalah perempuan itu. Tapi aku berhasil melawan dan menutup gerbangnya, dengan mengorbankan suamiku. Sekarang, giliranmu. Sinta tak sanggup berkata-kata. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Ia bukan hanya korban. Ia adalah kunci. Jika ia tidak melawan, gerbang itu akan kembali terbuka, dan arwah-arwah kelam akan masuk ke dunia ini, menghancurkan siapapun yang ada. Mak Inah memberinya sebuah jimat dari tulang ular dan rambut manusia, serta mantra penolak jiwa yang harus dibaca saat bulan gelap.
Tapi ingat, kalau kamu gagal, kamu tidak hanya kehilangan tubuhmu. Kamu akan kehilangan semua yang kamu cintai. Ketika Sinta dan Hadi kembali ke rumah, mereka dikejutkan oleh kerumunan warga di depan rumah mereka. Di tengah kerumunan, tubuh Ridwan tergantung di pohon jambu, dengan mata membelalak dan lidah menjulur. Di bawah kakinya ada simbol aneh yang ditulis dengan darah. Gina berteriak histeris. Siti pingsan di tempat. "Ini ulah siapa?" teriak Hadi. "Bukan siapa, tapi apa?" kata Pak Darto lirih. Sinta menangis sambil memeluk Gina. Hatinya remuk. Namun satu hal kini jelas. Saryanto tidak sekadar ingin membunuh. Ia ingin membuka gerbang lewat tubuhnya. Sejak kematian Ridwan, rumah Sinta berubah sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena semua suara seperti berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Kursi bergeser sendiri, ketukan dari balik lemari, bayangan melintas di cermin. Bahkan suara bayi menangis terdengar dari kolong rumah. Padahal Sinta tak punya anak. Sinta mulai sering termenung, matanya kosong menatap satu titik. Bahkan Hadi pun mulai khawatir. "Kamu butuh tidur, Thea. Kamu udah 2 malam gak pejam mata." "Kalau aku tidur, aku melihat dia." "Siapa?" "Saryanto." Malam itu, Sinta bermimpi dirinya berada di tengah hutan. Di hadapannya, ada sebuah pintu kayu tua berdiri tegak di atas tanah, tanpa dinding, tanpa rumah. Hanya sebuah pintu, berdiri sendiri, dan berdarah. Dari balik pintu itu, terdengar suara-suara. "Sinta, buka. Aku ingin keluar. Aku bisa hidupkan kembali Ridwan. Kembalikan ayahmu yang hilang dulu. Kamu ingat, kan?" Suara itu manis dan sangat familiar. Itu suara dirinya sendiri. Sinta terbangun dengan peluh membasahi tubuh. Ia melihat ke jendela dan mendapati dirinya masih berada di hutan. Ia berteriak, menangis, berusaha kabur, tapi kakinya seperti tertanam. Lalu sesosok tubuh muncul dari balik pohon. "Ridwan." "Sinta, kenapa kamu biarin aku mati?" "Tidak, ini bukan kamu. Aku bisa hidup lagi kalau kamu buka pintunya." Sinta jatuh tersungkur, menangis. Tapi saat ia menoleh, Ridwan sudah berubah, menjadi tubuh gosong dengan wajah meleleh, dan dari mulutnya keluar suara berat yang ia kenal. "Kamu sudah ditandai, Sinta. Kamu gerbangku." Ia terbangun di atas ranjang, tubuhnya menggigil. Hadi duduk di samping, panik. Ternyata Sinta berteriak keras sambil menggigit bibirnya sendiri dalam tidur. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Pagi harinya, Gina dan Siti datang membawa kabar buruk. Pak Darto hilang. Tadi malam warga lihat dia jalan ke arah hutan, telanjang, sambil ngomong sendiri. Mak Inah bilang, satu persatu akan dipanggil pulang, kalau kita nggak segera nutup gerbang itu. Mak Inah pun datang malam itu ke rumah Sinta, membawa kantong kecil berisi tanah kuburan lama, rambut Saryanto yang ia simpan sejak dulu, dan selembar kain hitam dengan simbol Dayak kuno. Gerbang itu sudah setengah terbuka. Setiap malam kamu tidur, kamu berada di ambang. Kalau kamu nyerah, mereka akan keluar. Semuanya. Bukan cuma Saryanto. "Aku harus ngapain?" tanya Sinta dengan suara bergetar. "Kamu harus mulai ritual penolakan. Tapi ritual ini akan membuatmu melihat semua dosa dan rahasia kelammu sendiri. Kalau kamu menyangkalnya, kamu akan jadi milik mereka." Malam itu, Sinta mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya. Suara-suara kecil berbisik, bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Suara-suara itu berbicara seperti teman lama, seolah mereka sudah tinggal di sana sejak dulu. "Kamu bukan sebaik yang kamu kira, Sinta. Kamu juga punya gelap di dalam dirimu. Kamu akan kalah." Pagi itu, langit gelap seolah hujan enggan turun. Desa Sungai Palas diliputi kabut tipis yang menyelimuti pepohonan, menyerap cahaya matahari. Rumah Sinta kini tak pernah sepi. Sejak Mak Inah menetap sementara untuk melindunginya, suasana dalam rumah berubah seperti tempat pertapaan.
Dupa menyala setiap pagi dan malam, dan lantunan doa mantra terdengar hampir sepanjang hari. Namun di tengah semua itu, hati Sinta tetap tak tenang. Aku nggak bisa terus begini, Bu Inah. Aku mulai nggak percaya pada diriku sendiri. Memang itu tujuannya. Supaya kamu hancur dari dalam dulu, sebelum mereka masuk dari luar. Mak Inah tahu, waktu mereka tak banyak. Ritual besar harus dimulai sebelum bulan mati sepenuhnya, atau Sinta tak akan lagi bisa dikembalikan. Sore itu, Siti dan Gina datang lagi, membawa kabar bahwa mayat Pak Darto ditemukan, tanpa mata dan lidah. Ia digantung di atas pohon waru dekat sungai, dan di dadanya tertulis satu kata dari arang. Pengkhianat. Sinta. Gina menatapnya, suara pelan. Kita harus bicara. Tapi, cuma kita berdua. Di halaman belakang rumah, Gina akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Aku pernah pacaran sama Tejo dulu, katanya lirih. Tapi bukan itu masalahnya. Aku pernah ke rumah Saryanto. Sinta terdiam. Nafasnya tercekat. Waktu itu aku iseng. Dia bilang bisa bantu aku supaya nggak dihantui rasa bersalah. Aku dulu pernah hamil dan menggugurkan kandungan. Tejo nggak tahu. Saryanto bilang, aku bisa bersih, asal aku kasih sesuatu sebagai gantinya. Sinta tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu Gina menyimpan luka, tapi tak menyangka sedalam ini. Dan kamu kasih apa? Darah, jawab Gina. Dan foto kita, berlima. Sinta terdorong mundur. Wajahnya pucat. Mungkin itu kenapa dia bisa ngikutin kita sekarang. Karena aku buka jalan waktu itu. Di saat yang sama, Mak Inah di dalam rumah membuka kembali buku mantra kuno, dan melihat sesuatu yang membuatnya membatu. Simbol di dada Pak Darto adalah simbol pengikat jiwa. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah menyerahkan sukarela bagian dari dirinya ke dukun. Mak Inah tahu, ada yang pernah membuka pintu secara sadar. Dan bukan Sinta. Malam pun datang. Dan sebelum tidur, Sinta mendengar ketukan dari balik dinding kayu kamarnya. Bukan dari luar, dari dalam. Ia dekati perlahan. Letakkan telinga. Dan suara itu datang. Gina bukan cuma membuka pintu. Sinta, dia pernah memasukinya. Jangan percaya siapapun. Pagi yang kelabu menyambut Sinta seperti isyarat bahwa hari ini tak akan biasa. Sejak pengakuan Gina, pikirannya terpecah dua, antara ingin tetap percaya, atau mulai menjaga jarak dari siapapun, termasuk sahabat yang dulu ia anggap saudara. Di meja makan, Mak Inah duduk menumbuk akar dan bunga hutan, mencampurkannya dengan minyak kelapa hitam. Hadi memandang istri dan dukun tua itu dengan cemas. Sinta makin sering linglung, Bu Inah. Itu karena batasnya makin tipis. Dunia kita dan dunia mereka udah mulai menyatu. Dia harus lebih kuat sekarang, atau akan tergilas. Gina? Tanya Sinta tiba-tiba. Suaranya rendah. Apa dia benar-benar ikut buka pintu itu? Kalau iya, kamu harus maafin, tapi jangan lengah. Hari itu, Sinta pergi ke rumah Gina dengan alasan ingin menyambung silaturahmi. Tapi sebenarnya, ia ingin mencari bukti. Saat Gina ke dapur, Sinta masuk ke kamar dan menggeledah laci. Di sana ia temukan botol kecil berisi darah yang mengering, serta sehelai kain hitam dengan simbol yang sama dengan milik Mak Inah. Kenapa dia punya ini juga? Tiba-tiba, suara pintu berderit. Gina berdiri di ambang pintu kamar, memandang Sinta dengan tatapan tak terbaca. Kamu nyari sesuatu, Sin? Sinta tersentak, namun berusaha tetap tenang. Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Gina mendekat, dan untuk pertama kalinya, tatapannya berubah, gelap, kosong, dingin. Kalau kamu mau selamat, jangan coba-coba jadi pahlawan. Gerbang itu udah kebuka. Dan beberapa dari kita udah terlanjur masuk terlalu dalam. Malamnya, suara jeritan mengguncang desa. Siti datang tergopoh-gopoh ke rumah Sinta. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Tejo,
Dia nggak pulang. Aku nemu bajunya robek-robek di kebun jambu belakang rumahnya. Mereka berlarian ke sana bersama warga. Di bawah pohon jambu besar yang dulu tempat anak-anak main layang-layang, mereka menemukan baju Tejo, penuh darah, dan di batang pohon tertulis, "Tumbal ketiga." 2 lagi. Sinta langsung terduduk lemas. Mak Inah menghela napas panjang. Arwah itu butuh 5 tumbal untuk bisa keluar sepenuhnya. Ridwan, Pak Darto, sekarang Tejo. 2 lagi, siapa? Tanya Hadi dengan suara bergetar. Mak Inah memejamkan mata, lalu berkata, "Salah satunya. Kamu, Hadi." Malam turun cepat. Langit seperti menutup wajahnya, dan angin yang berhembus terasa seperti bisikan. Desa Sungai Palas diliputi rasa takut yang makin nyata. 3 tumbal telah diambil. Warga mulai memasang penangkal. Doa-doa menggema dari tiap sudut rumah. Tapi Sinta tahu, doa saja tidak cukup. Di dalam rumah, Mak Inah menyiapkan ritual penolakan. Sebuah lingkaran dari tanah kuburan lama, di tengahnya terdapat mangkuk tembaga berisi air kelapa bercampur darah ayam hitam. Sinta duduk bersila di dalam lingkaran itu, dengan mata tertutup dan kening digurat simbol Dayak kuno. "Kamu akan melihat siapa kamu sebenarnya," kata Mak Inah perlahan. "Kalau kamu kuat, kamu akan bertahan. Kalau tidak, kamu akan menggantikan jiwa keempat." Sinta menarik napas, lalu menutup matanya. Sekejap kemudian, ia seperti diseret ke dalam lorong gelap. Di dalam lorong itu, terdengar suara tangisan, lalu suara tawa kanak-kanak. Ia berjalan mengikuti suara itu dan menemukan dirinya sendiri, kecil, berdiri di depan rumah tua yang terbakar. "Kamu tahu kenapa dia marah, kan?" Suara kecil itu bertanya. Aku nggak sengaja." "Tapi kamu diam. Kamu biarkan dia terbakar. Kamu nggak teriak. Kamu takut." "Dia kakakku." Air mata mengalir. Rahasia itu selama ini ia pendam. Ketika kecil, Sinta pernah menyaksikan kakaknya terjebak dalam kebakaran, dan ia hanya berdiri membisu, membeku karena takut. Sejak hari itu, keluarganya hancur, dan rasa bersalah itu ia kubur dalam-dalam. Tiba-tiba, suara dari luar lorong memanggilnya. "Sinta, bangun, ada yang datang." Sinta tersentak, matanya terbuka. Tubuhnya basah oleh peluh, dan suara teriakan warga menggema dari luar rumah. "Gina! Gina menghilang!" Warga menemukan sandal dan skarf milik Gina di tepian sungai. Air sungai yang biasanya bening kini berwarna keruh seperti lumpur, dan berdarah. Tak ada jejak, tak ada tubuh. Hanya cermin kecil yang diletakkan di atas batu, menghadap langit. Mak Inah menatap cermin itu dengan getir. Itu tandanya. Jiwa keempat sudah diambil. Sinta terduduk di tanah. Hatinya remuk. Gina, sahabatnya yang dulu tertawa bersamanya di bangku sekolah, kini entah di mana. "Berarti, tinggal 1. Gumam Hadi dengan suara gemetar. "Ya," jawab Mak Inah. "Dan jiwa kelima, selalu yang paling penting. Harus orang yang membuka atau menutup gerbang." Ia menatap Sinta dalam-dalam. "Kamu tahu siapa yang dimaksud?" Sinta menunduk. Matanya berkaca-kaca. Malam pun jatuh lebih pekat dari biasanya. Hadi berdiri di beranda, menatap hutan yang mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Sementara Sinta memandangi cermin kecil peninggalan Gina. Saat ia menyentuh permukaannya, tiba-tiba bayangan wajah kakaknya muncul di dalam cermin. "Kamu belum bebas dari aku, Sin. Kalau kamu masih menyangkal, gerbang itu akan terus terbuka." Malam itu, angin berhenti berhembus. Langit seperti mengunci semua cahaya. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Di rumah Sinta, Mak Inah tengah menyiapkan ritual pamungkas, ritual penutupan gerbang. Tapi ritual ini butuh darah. Darah dari orang yang membuka jalannya. Dan tak ada keraguan lagi. Sinta harus jadi bagian dari pengorbanan itu. "Kalau aku yang harus menutupnya, kenapa aku harus berdarah?"
Karena hanya darahmu yang bisa mengunci gerbang itu kembali. Tapi kamu harus rela. Kalau tidak, arwah itu akan ambil dengan paksa. Sinta menggenggam belati kecil yang diberikan Mak Inah. Matanya menatap cermin di altar. Sosok dalam bayangan cermin bukan lagi dirinya, tapi kakaknya, dalam wujud penuh luka bakar, menatap dengan tatapan menusuk. Di luar rumah, warga mulai berkumpul. Mereka resah. Apalagi setelah 4 orang telah hilang dan mati. Kabar tentang Gina tersebar, dan bisik-bisik pun mulai terdengar. Mungkin ini ulah keluarga Hadi. Istrinya itu, katanya sering kesurupan. Dengar-dengar ada perjanjian dulu waktu kecil. Hadi mencoba menenangkan warga, tapi tekanan memuncak. Bahkan ayahnya, Sadam, mulai ragu. Kamu yakin sama istrimu, Hadi? Kalau memang dia penyebab semua ini, kita harus pilih, selamatin satu desa, atau aku akan lindungi dia, yah. Sinta bukan pembawa bencana. Dia justru yang akan menyelamatkan kita semua. Ritual dimulai di hutan kecil dekat sungai, tempat pohon jambu berdarah ditemukan. Mak Inah membentuk lingkaran dari batu dan tanah kuburan tua. Di tengahnya, Sinta duduk bersila. Sementara Hadi berdiri di belakangnya, menggenggam erat tangan istrinya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara tawa anak kecil menggema di sekitar mereka. Tapi tawa itu segera berubah menjadi jeritan penuh dendam. Saryanto muncul. Bukan tubuhnya, tapi bayangannya. Setengah manusia, setengah arang hitam terbakar. Tangannya panjang, matanya kosong. Darahnya belum mengalir. Buka gerbang. Aku belum selesai. Mak Inah berdiri di depan Sinta, mengangkat tongkat kayu bertatahkan tulang. Kau bukan penguasa di sini, Saryanto. Kau hanya roh buangan, dikutuk karena membunuh anak-anak yang belum lahir. Kau haus jiwa, tapi desa ini tidak akan tunduk lagi. Tiba-tiba, dari belakang, Sadam melangkah ke depan. Hentikan semua ini. Kalau memang harus ada darah, biar darahku yang kau ambil. Semua terdiam, termasuk Saryanto. Kau berani. Aku, dulu yang pernah membakar ladang Saryanto. Aku, yang menyebabkan dia terpojok. Aku tahu dia balas dendam karena itu. Maka biar aku yang menebusnya. Mak Inah menoleh tajam ke arah Sadam. Kalau kau yang jadi tumbal, gerbang bisa tertutup. Tapi tidak selamanya. Kalau Sinta yang menutupnya dengan darahnya sendiri, gerbang akan terkunci, selamanya. Sinta perlahan bangkit. Tidak, Bei. Aku yang harus menutupnya. Aku sudah terlalu lama lari dari masa laluku. Dari kakakku. Dari semua kesalahan yang aku pendam. Ia mengangkat belati, dan menggores telapak tangannya sendiri. Kalau aku harus berdarah, biarlah ini jadi akhir dari semuanya. Darah menetes ke tanah. Lingkaran menyala perlahan. Cahaya biru menghujam langit. Suara jeritan dari dalam hutan menggema. Lalu satu persatu bayangan menghilang. Saryanto menatap Sinta. Terakhir kali. Kamu. Mirip dia. Lalu wujudnya lenyap. Seperti debu ditiup angin. Pagi itu desa masih diselimuti kabut tebal. Seperti enggan membuka lembaran baru. Burung tak bernyanyi, dan udara masih membawa jejak bau tanah basah dan darah. Sinta belum sepenuhnya pulih. Luka di tangannya membiru, namun rasa sakit di tubuhnya tak seberapa dibanding kekacauan di pikirannya. Ia pikir semuanya telah usai setelah darahnya mengalir menutup gerbang. Tapi harapannya langsung hancur saat suara jeritan terdengar dari luar rumah. Sinta! Hadi! Cepat keluar. Ada mayat di depan rumah kalian. Hadi membuka pintu lebih dulu, lalu terdiam membeku. Gina. Ia tergeletak di tanah dengan pakaian lusuh, tubuhnya berlumur lumpur, namun matanya terbuka lebar menatap langit. Tapi, bukannya dia sudah jadi tumbal? Bisik Sinta dengan suara gemetar. Mak Inah datang tergesa, wajahnya penuh ketegangan. Ia mendekati Gina, lalu menyentuh dahinya. Ini bukan kebangkitan biasa.
Dia kembali, tapi ada yang ikut bersamanya. Gina dirawat di rumah Sinta. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tidak menangis. Tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, tanpa berkedip, bahkan saat lampu padam sekalipun. Siti menangis melihat sahabatnya seperti itu. Dia nggak bisa berhenti menatap. Seolah ada sesuatu yang dia lihat, tapi cuma dia yang bisa lihat. Di malam harinya, Sinta tak bisa tidur. Ia berdiri di depan kamar Gina, lalu mendengar suara berbisik dari dalam. "Sin, Tea." Sinta langsung membuka pintu. Gina masih duduk di pojokan, tak bergerak, tapi mulutnya bergerak sangat pelan, membentuk kata-kata. Dia belum pergi. "Siapa, Gin?" bisik Sinta, mendekat pelan. "Kakakmu." Sinta terpaku. "Apa maksudmu? Kakakku sudah mati." Dia ikut lenyap bersama Saryanto. Tapi Gina perlahan mengarahkan jarinya ke cermin di kamar itu. Sinta menoleh, dan melihat bayangan kakaknya berdiri di belakangnya, menatap dengan mata penuh luka bakar. Sementara itu di tempat lain, Mak Inah tengah membaca kitab kuno. Ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Darah yang digunakan untuk menutup gerbang bisa menjadi pengikat. Bila pengorbanan tidak benar-benar ikhlas, gerbang bukan tertutup, melainkan memanggil kembali satu roh untuk bertugas menjaga batas. Dan itu berarti, kakak Sinta mungkin bukan lenyap, tapi justru dikutuk menjadi penjaga dunia roh. Keesokan harinya, Gina akhirnya berbicara. Suaranya berat, nyaris tak dikenali. "Aku sempat berada di antara pohon-pohon yang tidak tumbuh. Di sana aku lihat anak-anak menangis, dan satu orang berdiri di tengah mereka. Dia bilang, dia harus kembali, karena seseorang belum menebus kesalahan." "Siapa?" tanya Hadi. Gina menoleh ke Sinta, tajam. "Kamu." Dan dia bilang, "Waktumu tinggal sedikit." Malam itu, Sinta kembali mendengar suara tawa anak kecil. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Terkadang terdengar dari jendela dapur, kadang dari kamar mandi, bahkan dari dalam lemari pakaian. Tapi setiap ia ke sana, tak ada siapa-siapa. Gina, yang belum sepenuhnya pulih, mendadak berdiri di depan kamar Sinta. Matanya masih kosong, tapi tubuhnya mengarah seperti ingin menunjukkan jalan. "Sinta, pulanglah ke rumah itu." "Rumah mana, Gina?" "Rumah yang dulu terbakar. Disitulah dia menunggu." "Kakakmu." Pagi harinya, Sinta meminta Hadi untuk menemaninya ke desa tempat ia dibesarkan, tempat kejadian kebakaran yang selama ini ia pendam. Desa yang ia tinggalkan setelah tragedi merenggut kakaknya. Perjalanan mereka butuh waktu 2 jam melewati jalan berlumpur dan hutan karet yang sepi. Tapi begitu mereka tiba, Sinta langsung tahu, rumah itu masih ada. Tinggal reruntuhan di antara semak belukar. Dindingnya hangus, atapnya sudah roboh. Tapi anehnya, bau asap dan kayu terbakar masih sangat kuat. Padahal tragedi itu sudah belasan tahun lalu. "Aku ingat," bisik Sinta sambil melangkah perlahan. "Hari itu aku lihat dia teriak minta tolong. Tapi aku takut. Aku bersembunyi. Dan dia terbakar hidup-hidup." Hadi menggenggam tangan Sinta erat. "Kamu masih kecil waktu itu, Sin. Kamu nggak tahu harus gimana." Tapi dia mungkin belum bisa pergi karena merasa dikhianati. Sinta tiba-tiba memandangi puing lantai rumah itu, lalu membungkuk. Ia menemukan sebuah boneka hangus, mainan yang dulu sangat disayangi kakaknya. Begitu ia sentuh, angin berhenti. Suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, dan bau daging terbakar muncul begitu kuat hingga membuat Sinta muntah. Dari antara bayangan tembok yang hangus, sesosok tubuh keluar, perlahan. Kulitnya melepuh, rambutnya hangus, tapi matanya masih mengenali Sinta. "Kak, kamu, tinggalkan aku. Kamu biarkan aku mati. Maafkan aku. Aku takut. Aku nggak tahu harus gimana." Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap dan menangis. Lalu terdengar suara lain.
Suara anak-anak menangis dari dalam tanah. Sinta menoleh ke arah reruntuhan sumur tua di samping rumah. "Kamu dengar itu?" tanya Sinta ke Hadi. "Iya, ada suara anak-anak." Mak Inah, yang diam-diam mengikuti mereka dari belakang, tiba-tiba muncul. "Bukan cuma kakakmu yang terjebak. Ada banyak arwah anak-anak di sini, Sin. Dan semuanya masih terkurung. Karena kakakmu, yang kini menjadi penjaga gerbang itu, belum bisa pergi, sebelum kamu mengaku dan memaafkan dirimu sendiri." Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan asap hitam keluar dari celah puing-puing rumah. Sosok kakak Sinta mendadak berteriak keras dan menjatuhkan diri, menunjuk ke bawah tanah. Buka sumurnya. Biarkan mereka pergi." Kabut mulai turun saat langit belum benar-benar gelap. Sinta berdiri di pinggir sumur tua itu, yang telah lama tertimbun puing-puing dan ilalang. Bersama Hadi dan Mak Inah, mereka perlahan menyingkirkan batu-batu dan sisa kayu yang hangus, dengan cemas dan jantung yang berdegup kencang. Tak ada yang berani bicara. Hening. Sampai akhirnya, lubang sumur mulai terlihat. Udara dingin menyembur dari dalamnya, berbau busuk seperti bangkai yang dikubur terlalu lama. "Ini bukan cuma sumur, Sin," kata Mak Inah lirih. "Tempat ini jadi jalur keluar masuk mereka. Roh-roh yang terjebak, yang dibakar bersama rumah itu. Arwah anak-anak itu. Mungkin juga kakakmu." Sinta menatap ke dalam lubang gelap itu. Tak ada dasar terlihat, hanya kegelapan mutlak. Tapi tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. "Sinta, ikut aku." Bukan bisikan lembut. Suara itu seperti datang dari balik napas terakhir seseorang. Serak, putus-putus, menyayat. Sinta melangkah lebih dekat, dan suara itu makin jelas. "Kamu janji akan jaga aku, tapi kamu lari. Kamu biarkan aku mati." "Aku nggak lari karena benci," teriak Sinta. Air matanya jatuh. "Aku masih kecil. Aku takut. Aku cuma takut." Tiba-tiba, sumur itu bergetar, dan dari dalamnya muncul kabut putih yang membentuk wajah. Wajah anak-anak kecil, menangis. Dan di tengah-tengah mereka, wajah kakaknya muncul. "Kalau kamu benar-benar mau menebus semuanya, masuklah, Sinta. Temui aku. Temui kami." Mak Inah langsung menarik Sinta. "Jangan, Sin. Kamu bisa nggak kembali. Ini bukan cuma dunia gaib biasa. Ini tempat roh tersesat. Sekali masuk, bisa hilang selama-lamanya." Tapi Sinta menatap ke arah wajah kakaknya. Mata mereka bertemu. Bukan dendam, tapi rindu yang tertahan bertahun-tahun. "Kalau aku harus masuk untuk mengakhiri ini semua, aku akan lakukan." "Sinta, jangan gila." Hadi panik. "Kamu nggak tahu apa yang ada di bawah sana." Sinta hanya menggenggam tangan Hadi erat. "Kalau aku nggak balik dalam 1 jam, tutup sumurnya. Apapun yang keluar setelah itu, jangan biarkan naik." Tanpa menunggu, Sinta mengambil tali tambang tua yang ada di sekitar reruntuhan. Ia mengikatkan ke pinggang, lalu perlahan menuruni sumur itu. Di dalam sumur, gelap, tak ada suara, kecuali detak jantungnya sendiri. Tapi beberapa meter turun, Sinta melihat cahaya samar, seperti lentera kuno. Ia mulai mendengar suara tawa, suara tangis, dan bisikan anak-anak yang saling bersahutan. "Kamu di sini. Kamu kembali. Kamu harus ajak kami pulang." Lalu, ia melihat kakaknya. Tubuhnya masih seperti terbakar, tapi wajahnya damai. "Sin, sekarang aku tahu, kamu nggak jahat. Tapi kamu harus bantu mereka. Mereka semua dibakar hidup-hidup oleh Saryanto. Tapi belum ada yang tahu. Desa menutupinya. Apa yang harus aku lakukan? Bawa namaku kembali ke atas. Buka semuanya. Biar orang-orang tahu siapa yang sebenarnya salah." "Tapi kenapa aku?" "Karena cuma kamu yang masih hidup. Cuma kamu yang bisa bersuara." Sinta mengangguk. "Aku janji, Kak. Aku akan ungkap semuanya." Seketika, sumur itu mulai runtuh,
Batu-batu berjatuhan. Tali yang menahan Sinta mulai terlepas. Hadi! Tarik aku! Tali tambang tua berderit keras, menahan berat tubuh Sinta yang ditarik perlahan ke atas oleh Hadi. Di atas, Mak Inah terus membaca doa sambil melemparkan garam dan kapur ke sekeliling sumur agar tak ada yang ikut naik bersama Sinta. Cepat, Head! Tarik lebih kuat! Teriak Mak Inah. Sinta menggenggam tali erat-erat. Tangannya berdarah, tubuhnya gemetar. Tapi ia terus naik, menyelipkan suara kakaknya dalam hatinya, sebagai kekuatan. Namun, suara lain terdengar dari bawah sumur. Kau tak bisa membawa mereka pergi. Ini tempatku, milikku. Sinta menoleh ke bawah. Sosok tinggi, hangus, matanya menyala merah. Saryanto, kau bawa nama-nama yang sudah jadi milikku. Dan kau pikir bisa lolos begitu saja. Suaranya seperti gemuruh petir dicampur bara api. Tali yang ditarik Hadi mulai bergerak sendiri. Seperti ada yang menarik Sinta ke bawah kembali. Hadi terhuyung ke belakang, berusaha menahan. Mak, bantu aku. Ada yang narik balik. Teriak Hadi panik. Mak Inah langsung meletakkan mangkuk berisi darah ayam hitam di tepi sumur dan menaburkan abu dupa ke dalamnya. Dengan darah, kau terikat. Tapi dengan kebenaran, kau terlepas. Pergi, kau yang tak diundang. Sumur itu bergetar keras, dan dari dalam, tangan hitam besar muncul, hampir menyentuh kaki Sinta. Sinta berteriak, Hadi, tarik! Dengan tenaga terakhir, Hadi menarik tali sekuat mungkin, dan dalam satu hentakan keras, Sinta berhasil terlempar keluar dari lubang sumur, tepat saat tangan itu menghilang ke dalam asap hitam. Sinta tergeletak di tanah, napasnya tersengal, matanya berair. Tapi ia menggenggam sesuatu erat-erat. Sepotong kalung milik kakaknya, hangus dan berdebu, tapi masih utuh. Ini, buktinya. Dia nggak pergi sia-sia, gumam Sinta. Mak Inah menatap sumur yang kini mengeluarkan suara tangisan anak-anak. Lalu perlahan, semua suara itu mereda. Mereka sudah mendengar janjimu, Sinta. Tapi ingat, roh-roh itu belum benar-benar pergi. Mereka menunggu. 3 hari kemudian, Sinta dan Hadi kembali ke desa mereka. Gina mulai membaik, meski belum banyak bicara. Namun malam itu, Sinta membuat keputusan besar. Aku akan buka semuanya, termasuk kebohongan tentang kebakaran itu. Desa ini harus tahu bahwa yang mereka hormati dulu adalah iblis berkedok manusia. 2 hari setelah kejadian di sumur tua, Sinta mulai menggali arsip lama dari desa tempat ia dibesarkan. Ia tahu, jika ingin melepaskan roh kakaknya dan anak-anak itu sepenuhnya, kebenaran tentang kebakaran dulu harus diungkap. Ia mengajak Hadi, Mak Inah, dan sahabatnya Tejo, yang dulu juga tinggal di desa yang sama. Mereka pergi ke rumah Pak Salim, mantan kepala desa yang kini sudah renta, tapi pernah jadi saksi mata peristiwa kebakaran. Pak Salim awalnya enggan bicara. Tangannya gemetar, matanya penuh ketakutan. Apa kalian gila? Kalian mau mati? Kami cuma ingin kebenaran, Pak, tegas Sinta. Saya kehilangan kakak saya. Dan banyak anak-anak ikut terbakar hidup-hidup. Tapi tidak ada satupun orang dewasa yang dihukum waktu itu. Pak Salim menghela napas panjang. Lalu perlahan, ia membuka mulut. Saryanto bukan sekadar guru. Dia pemuka, orang terpandang. Tapi dia punya ruangan tersembunyi di bawah rumahnya. Banyak anak-anak dibawa ke sana. Katanya buat dibersihkan dari roh jahat. Tapi mereka tidak pernah pulang. Kami, para aparat desa, diperintah buat diam. Atasan, kami nyuruh bungkam semua saksi. Lalu malam itu, rumahnya, kebakaran, entah kenapa. Tapi sejujurnya, aku percaya, rumah itu dibakar oleh para arwah. Malamnya, saat Sinta dan Hadi kembali ke rumah, mereka menemukan halaman rumah mereka disiram darah ayam segar. Bau amis menyengat. Dan di tengah halaman, sebuah boneka tanpa kepala berdiri ditancapkan di tanah. Ada yang tahu kita gali masa lalu, bisik Hadi. Mereka takut.
Tapi aku nggak akan mundur, balas Sinta. Keesokan paginya, Tejo ditemukan pingsan di depan rumahnya. Tubuhnya penuh goresan huruf-huruf aneh di punggung. Dan yang lebih mengejutkan, semua file dan dokumen kebakaran di balai desa menghilang. Seseorang jelas sedang berusaha menghapus bukti. Sinta duduk di ruang tamu bersama Mak Inah, yang mulai terlihat lelah namun tetap waspada. Mereka bukan sekadar takut nama baik rusak, Sinta. Mereka tahu, kalau roh-roh itu dibebaskan, maka kutukan akan berbalik arah. Apa maksudnya? Saryanto meninggal, tapi pengikutnya masih ada. Mereka pakai ilmu hitam buat jaga diri. Kalau kamu terus buka ini semua, mereka akan kirim sesuatu untuk menghentikanmu. Malam harinya, Sinta terbangun mendadak. Di depan pintu kamarnya, terdiri bayangan tinggi besar. Matanya merah, tubuhnya berselubung asap. Bukan arwah, tapi manusia yang sudah menjual dirinya ke iblis. Kamu buka aib yang seharusnya dikubur. Sinta, sekarang kami yang akan menguburmu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah penampakan bayangan besar di depan kamar mereka, Sinta dan Hadi mulai menyadari, bahaya yang mereka hadapi kini bukan hanya arwah gentayangan, tapi manusia-manusia hidup yang telah bersatu dengan kegelapan. Keesokan paginya, Tejo, yang kondisinya sudah sedikit pulih, menyerahkan sesuatu pada Sinta. Sebuah buku catatan lusuh berwarna merah, ditemukan terkubur di belakang rumah Pak Salim. Ini milik Saryanto, kata Tejo pelan. Isinya, ritual-ritual, nama-nama anak, dan simbol-simbol gaib. Termasuk nama kakakmu, Sin. Sinta membuka lembaran-lembarannya perlahan. Di halaman terakhir, ada sebuah sketsa sumur dengan tulisan. Disinilah darah terikat. Siapa yang membukanya, harus menutup dengan darah pula. Malam harinya, rumah Sinta kembali diganggu. Tapi kali ini bukan arwah. Di depan rumah, Gina, sahabat Sinta, berteriak histeris. Tubuhnya menggigil, matanya kosong. Di punggungnya, tanda segitiga terbalik tercetak merah seperti dibakar. Mak Inah yang datang segera membaca doa dan menaburkan garam suci ke tubuh Gina. Setelah berjam-jam, barulah ia sadar. Mereka ada di belakang musola tua, yang dekat pemakaman lama. Mereka pakai jubah hitam, nyebut nama Saryanto. Siapa mereka? Tanya Sinta, gemetar. Orang-orang desa. Gina menunduk. Air matanya jatuh. Salah satu dari mereka. Mertuamu, Sinta. Sinta terpaku. Pak Sadam. Tapi, dia orang yang sangat agamis. Dia. Agama di mulut, ilmu hitam di hati, ucap Mak Inah tegas. Dia salah satu pengikut lama Saryanto. Aku sudah lama curiga, tapi belum ada bukti. Malam itu, Sinta dan Hadi memutuskan mengintai musola tua di dekat pemakaman. Ditemani Tejo dan Ridwan, mereka menyelinap dalam gelap. Angin malam terasa menusuk tulang. Dari celah dinding reot, mereka melihatnya. 5 orang berjubah hitam, mengelilingi sebuah altar batu yang di atasnya terdapat foto anak-anak kecil, termasuk kakak Sinta. Di tengah-tengah mereka, Pak Sadam. Sinta menutup mulutnya agar tak berteriak. Kita harus keluar dari sini, bisik Hadi. Besok pagi, kita kumpulkan warga. Kita buka semuanya. Tapi sebelum mereka pergi, mata Pak Sadam menoleh lurus ke arah celah dinding. Kalian kira kami tidak tahu kalian di sini? Tiba-tiba, dari arah belakang musola, muncul suara raungan seperti binatang, namun tubuhnya seperti manusia. Mata merah, kulit terkelupas, tubuh menghitam. Makhluk itu, hasil dari pengorbanan darah yang gagal. Lari! Teriak Tejo. Mereka berhamburan keluar, dikejar makhluk hitam itu yang menabrak pagar kayu, merobek semak-semak. Sinta hampir tersandung, tapi Hadi menariknya. Sampai akhirnya, Mak Inah yang sudah menunggu di jalan kecil, menaburkan abu kemenyan dan daun bidara. Makhluk itu menjerit keras, lalu lenyap dalam kepulan asap. Pagi hari setelah kejadian di musola tua, Sinta dan Hadi berkumpul bersama Mak Inah,
Tejo, Ridwan, dan Gina di rumah. Mereka sepakat, kebenaran harus diumumkan kepada warga. Tidak bisa lagi diam. Tidak bisa lagi takut. Kita adakan pertemuan di balai desa siang ini, ucap Hadi. Biar semua tahu, siapa sebenarnya yang mereka anggap tokoh desa itu. Namun, saat mereka datang ke balai desa, sudah ada kerumunan warga di sana. Dan yang berdiri di depan mereka semua adalah Pak Sadam. Dengan sorot mata tenang dan suara lembut, ia berkata, "Saudara-saudara, akhir-akhir ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menyebar fitnah, menuduh tanpa bukti, bahkan mengaku melihat ritual-ritual sesat. Semua itu bohong besar." Warga berbisik-bisik. Sinta melangkah maju. "Kami melihat sendiri, Pak Sadam. Di musola tua, ada altar, foto-foto anak-anak, dan makhluk aneh yang mengejar kami." Tapi Pak Sadam tertawa kecil, lalu mengangkat Al-Quran dari tangannya. "Apa kalian percaya wanita ini, yang baru kembali dari kota, melawan suami dan mertuanya, daripada percaya saya yang sudah tinggal di desa ini puluhan tahun? Dia hanya ingin mencemarkan nama baik. Dulu kakaknya kabur, jadi korban kebakaran, dan sekarang dia ingin membalas dendam." Warga mulai gelisah. Beberapa mulai memandang sinis pada Sinta. Dia bawa-bawa dukun ke rumahnya. Mak Inah itu kan dikenal tukang ritual juga. Kalau benar ada keanehan, kenapa gak dari dulu dibongkar? Sinta terpaku. Suaranya tercekat. Ia kalah oleh pengaruh dan nama besar. Di perjalanan pulang, mereka dihadang beberapa warga yang memaki dan melempar batu kecil ke arah mereka. "Kalian pembawa sial. Pergi dari desa ini." Malam harinya, Sinta terduduk di kamar, menangis. Hadi memeluknya dari belakang. "Kita cuma mau buka kebenaran. Kenapa malah kita yang disalahkan?" bisik Sinta lirih. "Apa kita harus berhenti?" Hadi menatap lurus. "Enggak, Sin. Justru karena mereka menolak kebenaran, kita harus lebih kuat. Selama kita masih hidup, kita bisa bicara." Mak Inah mengetuk pintu. "Kalian harus lihat ini." Di ruang tamu, ia membuka surat tua berwarna kuning, yang ditemukan oleh Ridwan dari gudang balai desa sebelum dokumen-dokumen dibakar. Ini, laporan asli kebakaran 20 tahun lalu. Di sini tertulis jelas, Saryanto punya izin masuk rumah warga tanpa pengawasan untuk pembersihan spiritual. Dan nama-nama saksi yang dulu dibungkam. Termasuk Pak Sadam. Sinta mengepalkan tangannya. "Kita masih punya harapan." Hari masih pagi ketika Mak Inah menyebut satu nama. Namanya Bu Lestari. Dulu, dia salah satu orang tua korban yang paling keras menuntut keadilan. Tapi setelah tragedi itu, dia hilang. Ada yang bilang dia pindah, ada yang bilang dibungkam. Hadi langsung bertanya, "Kalau masih hidup, di mana dia sekarang?" "Ada satu tempat yang pernah kudengar," ujar Ridwan pelan. "Sebuah pondok tua di ujung hutan bambu. Sudah puluhan tahun tak dihuni, tapi ada kabar, Bu Lestari tinggal di sana. Sendiri. Dalam gila." Sinta tak ragu. Mereka memutuskan untuk berangkat siang itu juga, bersama Mak Inah dan Ridwan. Perjalanan menembus hutan bambu yang sunyi, penuh bisikan angin dan aroma basah dari dedaunan yang membusuk. Pondok itu akhirnya ditemukan. Bangunannya reyot, berdinding anyaman bambu tua, dan atapnya nyaris runtuh. Tapi dari dalam, terdengar suara nyanyian pelan. "Anakku sayang, pulanglah, ibu rindu. Anakku manis, jangan terbakar lagi." Sinta menelan ludah. Ia membuka pintu perlahan. Dan di sana, Bu Lestari duduk di sudut ruangan. Tubuhnya kurus kering. Rambutnya kusut menjuntai menutupi wajah. Ia menggenggam boneka kayu gosong, dan tersenyum lebar saat melihat Sinta. "Kau, mirip anakku." Sinta berlutut. "Bu, saya Sinta, anak dari Bu Rina. Saya datang karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu, saat kebakaran itu." Bu Lestari tertawa pelan, lalu menangis.
Tangisnya pilu. Tak terhenti. Mereka bakar rumah itu, bukan untuk bunuh Saryanto, tapi untuk hapus jejak dosa mereka sendiri. Anakku dikurung, disiksa, dijadikan tumbal. Aku lapor ke kepala desa, ke ustaz, tapi semuanya bilang aku gila. Lalu suatu malam, 5 orang datang, mereka beri aku ramuan. Lalu saat aku bangun, semua orang sudah anggap aku hilang. Mak Inah mendekat, menggenggam tangan Sinta. Berarti benar, Bu Lestari ini saksi hidup, dan dia bisa bersaksi di depan warga. Tapi Bu Lestari tertawa seperti anak kecil. Aku bersaksi? Tidak ada yang mau dengar. Aku bicara sama boneka saja. Mereka bilang aku edan. Sinta meraih boneka gosong itu. Di belakangnya, ada cap berbentuk segitiga terbalik, simbol sama seperti di punggung Gina. Simbol ini berarti apa, Bu? Bu Lestari menunduk. Itu simbol penyerahan jiwa. Anak-anak itu tak hanya dikorbankan. Mereka dikunci jiwanya ke tempat itu. Ke sumur itu. Agar roh mereka tidak bisa pergi. Agar yang hidup tetap bisa menggunakan energinya. Sinta berdiri dengan napas berat. Kita harus bebaskan mereka. Dan Bu Lestari harus ikut. Tapi saat mereka hendak membawa Bu Lestari pulang, tiba-tiba asap hitam mengepul dari pintu pondok. Seseorang berdiri di ambang pintu. Pak Sadam, kalian seharusnya tidak datang ke sini. Asap hitam itu mengepul di ambang pintu. Dari balik kabut tipis, tubuh Pak Sadam muncul dengan tatapan teduh yang menipu. Aku datang sebagai keluarga, Sin. Ucapnya lembut. Suara dingin seperti bisikan ular. Bukan sebagai musuh. Hadi berdiri melindungi Sinta. Ridwan dan Mak Inah bersiap di belakangnya. Namun aura mencekam dari tubuh Pak Sada membuat mereka seolah tak bisa bergerak. Bu Lestari tidak seharusnya kalian temui, lanjutnya. Dia bukan saksi, tapi sisa kesalahan yang seharusnya sudah terkubur. Bu Lestari meringkuk, tubuhnya menggigil. Sinta menggenggam tangannya kuat-kuat. Kami tahu semua. Kamu bukan cuma pengikut Saryanto. Kamu yang lanjutkan semua itu setelah dia mati. Pak Sadam tertawa pelan. Namun matanya mulai menyala merah samar. Saryanto? Dia cuma permulaan. Sinta. Yang kalian lihat itu. Ritual, tumbal, sumur. Itu semua bagian dari perjanjian lama. Perjanjian yang menjamin desa ini tetap makmur. Sinta menatapnya dengan jijik. Dengan mengorbankan anak-anak? Dengan menyiksa roh mereka. Dengan menjaga keseimbangan, sahut Pak Sadam dingin. Dan sekarang, kamu mengacaukannya. Lalu ia mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Tatapannya menusuk hati. Kau ingin kebenaran dibuka? Silakan. Tapi siap-siap, orang-orang terdekatmu akan membayar. Ia mengangkat tangannya. Dan di hadapan mereka, muncul bayangan Jingga, Murni, dan Gina, terkapar di tanah berlumpur. Tubuh mereka dikelilingi kabut hitam dan suara tangisan bayi. Mereka sedang diambil perlahan-lahan. Satu demi satu. Berhenti, teriak Sinta. Air matanya mengalir. Apa maumu? Pak Sada menunduk sedikit, tersenyum seolah penuh kasih. Kembalilah ke kota. Lupakan semua ini. Biarkan kami jaga desa seperti biasa. Kamu dan suamimu akan aman. Aku akan hapus semua luka. Bahkan kuberi kalian anak yang selama ini kalian doakan. Sebagai gantinya, diam. Dan jangan pernah buka mulut lagi. Semua terdiam. Hening. Hanya suara angin yang menerobos sela dinding pondok reot. Sinta menatap Hadi. Suaminya itu terlihat goyah. Ia ingin Sinta aman, tapi juga tahu harga dari kesepakatan itu. Sinta menunduk, dan perlahan berdiri. Kau pikir kami selemah itu? Bisiknya. Kau pikir aku akan diam? Setelah melihat semua kengerian ini. Ia mendekat, menatap Pak Sadam langsung. Kalau aku harus kehilangan segalanya demi menghancurkanmu, maka biarlah begitu. Kami akan buka semua ini. Bahkan kalau kau bakar desanya. Pak Sadam mendengus.
Wajahnya berubah, tua, menghitam, matanya berlubang. Wajah asli dari sosok yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Baiklah, gumamnya. Kau telah memilih. Dalam sekejap, seluruh pondok diguncang hebat. Tanah bergetar, bambu-bambu patah. Di luar, langit menjadi merah tua, dan suara tangis anak-anak mulai terdengar dari dalam sumur terlarang di kejauhan. Bu Lestari menjerit. Mereka mulai dipanggil. Semua roh anak-anak itu. Mereka marah. Mak Inah berteriak. Sinta, besok malam bulan purnama. Kita harus akhiri ini. Di sumur itu. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit. Angin malam terasa mencekam, seperti membawa bisikan dari dunia lain. Sumur itu, yang terletak di tengah hutan, kini menjadi pusat dari semua kejahatan yang telah mengeram di desa ini selama bertahun-tahun. Sinta, Hadi, Mak Inah, dan beberapa saksi yang masih hidup, termasuk Bu Lestari, menuju tempat itu dengan hati yang berdebar. Mereka tahu, pertarungan ini adalah akhir dari segalanya, baik bagi mereka yang masih hidup, maupun bagi roh-roh yang terjebak di dalam sumur terkutuk. Ingat, kita harus menutup sumur ini dengan darah, bisik Mak Inah, menggenggam jari-jari Sinta dengan erat. Darah dari mereka yang terikat di sini. Darah dari para pengikut Saryanto. Tanpa itu, mereka akan terus kembali. Di sekitar sumur, keheningan yang menakutkan menyelimuti hutan. Makhluk-makhluk yang dulunya hanya terdengar samar, kini muncul dengan jelas. Wajah mereka hancur, tubuh mereka terbuat dari bayangan dan kabut. Arwah-arwah yang terperangkap dalam kesedihan dan kemarahan. Mereka ingin bebas, tapi mereka juga ingin balas dendam. Pak Sadam berdiri di tengah lingkaran, tangan terangkat tinggi. Ritual telah dimulai. Ia berteriak ke langit. Dengarkan, para pengikut kami. Kita akan menghidupkan kembali kekuatan ini. Setiap jiwa yang hilang akan kita ambil kembali. Sinta merasakan hawa panas yang mendekat. Darah dan kegelapan bercampur. Mata Pak Sadam menyala merah. Tubuhnya memanjang seakan-akan terangkat ke udara. Pak Sadam, teriak Sinta, menahan napas. Ini tidak akan pernah berhasil. Tidak ada yang bisa mengendalikan kegelapan. Pak Sadam menoleh. Senyum licik menghiasi wajahnya. Kau masih tidak mengerti, Sin? Aku tidak mengendalikan kegelapan. Aku adalah kegelapan. Tanpa ampun, ia mengangkat tangan, dan segitiga hitam muncul di udara, berputar-putar, mengarah pada Sinta dan Hadi. Energi gelap itu mengalir deras, seperti ingin menghisap mereka ke dalam kekosongan. Namun, saat itulah Bu Lestari berdiri dengan penuh kekuatan. Jangan biarkan mereka menang. Semua ini harus berakhir di sini. Dengan penuh keteguhan, Bu Lestari melemparkan boneka kayu gosong ke dalam sumur. Tiba-tiba, suara raungan keras mengguncang seluruh bumi. Ah! Suara teriakan anak-anak datang dari dalam sumur. Mereka marah. Roh-roh terperangkap itu mengamuk, menjerit memanggil nama mereka. Mak Inah mulai menggenggam garam dan daun bidara. Ia melantunkan doa dengan suara keras, menambah kekuatan untuk menutup sumur. Sinta dan Hadi berdiri di sampingnya, memegang tangan satu sama lain. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Sinta, Hadi, kamu harus memberi darahmu untuk menutup lingkaran ini, teriak Mak Inah. Sinta merasakan denyut nadi di lehernya. Ia menggigit bibir, lalu mengangkat tangan. Ia menorehkan pisau kecil di telapak tangan, mengalirkan darahnya ke dalam sumur. Darah yang murni, darah yang tak bisa dikendalikan. Teriak Pak Sadam dengan suara gemetar. Buka pintu ini, dan bawa kembali anak-anak yang hilang. Namun, justru pada saat itu, kabut hitam mulai menghilang, dan cahaya terang menyinari sumur. Arwah-arwah yang terperangkap, yang sebelumnya tampak mengerikan, kini berubah menjadi roh yang damai. Pak Sadam mulai terbatuk-batuk. Tubuhnya terbakar oleh cahaya yang muncul dari dalam sumur. Kegelapan yang ada di dalam dirinya terlepas, membuatnya menjerit kesakitan. Tidak, ini bukan yang kuinginkan, teriaknya,
mencoba melarikan diri. Namun tak ada tempat untuk lari. Cahaya itu terus menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, ia lenyap, menghilang bersama dengan bayangan-bayangan hitam yang mengikutinya. Sumur itu, yang sebelumnya menjadi sumber dari semua teror, kini mulai mengering. Arwah-arwah yang terperangkap perlahan-lahan melayang ke langit, bebas dari kutukan yang mengikat mereka selama bertahun-tahun. Sinta dan Hadi saling berpelukan, menatap sumur yang kini kosong. Kita berhasil, Sin, bisik Hadi, memeluk istrinya erat. Kita berhasil. 2 hari telah berlalu sejak malam purnama yang mengguncang desa. Langit kembali biru, burung-burung bernyanyi, dan kabut hitam yang dulu menyelimuti ladang kini telah sirna. Namun, di balik itu semua, kesunyian yang ganjil masih menggantung di udara. Sinta duduk di serambi rumah sambil memandangi halaman. Daun-daun berguguran pelan. Ia menggenggam cangkir teh hangat, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi bayangan Pak Sadam, suara jeritan anak-anak, dan wajah teman-temannya masih terngiang kuat. Kita udah menang, kan? Bisik Hadi di sampingnya, menatapnya dengan mata sembab. Tapi kenapa rasanya kayak belum selesai? Sinta menggeleng pelan. Karena ada yang hilang. Dan kita nggak bisa bawa mereka balik. Sementara itu, di sisi lain desa, beberapa warga mulai kembali berani keluar rumah. Mereka menemukan tanaman kembali tumbuh, sumur-sumur bersih, dan hewan ternak tidak lagi mati mendadak. Tapi, rumah keluarga Sadam? Kosong. Tinggi. Pintu terayun pelan oleh angin. Semua barang tertinggal begitu saja. Tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Seolah tempat itu masih dijaga oleh sisa-sisa energi jahat. Sore harinya, Sinta dikunjungi oleh Mak Inah, membawa kain kafan dan dupa. Nak, roh-roh anak yang terbebas, belum sepenuhnya pergi, katanya dengan suara rendah. Mereka masih berkeliling. Bukan karena marah, tapi karena belum diajak pulang. Sinta menatapnya penuh tanya. Pulang, kemana, Mak? Ke tanah. Mereka belum dikuburkan secara benar. Kita harus bantu. Malam itu, mereka menuju hutan belakang, tempat yang disebut-sebut sebagai kandang bagi para roh tumbal. Di sanalah, Sinta, Hadi, Mak Inah, dan Ridwan menggali tanah-tanah yang kering, lalu satu persatu menemukan tulang belulang kecil dibungkus kain-kain lapuk. Ya Allah, gumam Hadi dengan air mata berlinang. Mereka benar-benar dikubur kayak binatang. Karena mereka bukan dianggap anak-anak, bisik Mak Inah. Mereka dianggap tumbal. Sinta menggenggam tanah dengan tangan kosong. Tangannya berdarah, tapi ia terus menggali, hingga semua jasad berhasil dikumpulkan. Mereka pun mengadakan penguburan massal, membaca doa-doa, dan menaburkan bunga 7 rupa. Angin malam berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara tangis itu tak terdengar lagi. Di tengah malam, saat semua tertidur, Sinta bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon besar, ditemani kabut tipis. Di hadapannya berdiri anak-anak kecil, mengenakan baju putih lusuh. Wajah mereka pucat, tapi tersenyum. Terima kasih, kakak, ucap salah satu dari mereka. Sekarang kami bisa tidur. Mereka pun berjalan menjauh, menyatu dengan cahaya yang lembut. Sinta menangis dalam mimpinya, tapi tangis itu adalah bentuk lega. Pagi itu, langit mendung. Sinta berdiri di depan rumah tua milik Pak Sadam. Rumah itu terlihat seperti membusuk dalam waktu yang singkat. Atapnya miring, pintu kayunya lapuk, dan jendela-jendelanya terbuka seperti mata yang menatap kosong. Kita yakin masuk? Tanya Hadi, memegang bahu istrinya. Kalau semua udah selesai, buat apa nyari masalah baru? Sinta menatap rumah itu penuh tekad. Karena aku masih belum bisa tidur tenang. Ada yang belum selesai. Aku bisa rasain itu. Dengan senter dan segenggam daun bidara, mereka pun masuk ke dalam. Bagian dalam rumah itu seperti beku dalam waktu. Buku-buku berserakan, lukisan-lukisan tua menguning, dan di pojok ruangan, terdapat altar kecil dengan foto-foto anak-anak. Sebuah aroma anyir tercium samar.
Ini, tempat ritualnya. Gumam Sinta sambil menyentuh salah satu foto. Tapi kenapa anak-anak ini nggak ada yang dikenal warga? Hadi membuka lemari tua yang nyaris roboh. Di balik tumpukan buku, ia menemukan sebuah dinding yang tidak utuh. Seperti ada ruang tersembunyi di baliknya. Ia mengetuk pelan. Lalu dor. Dinding itu runtuh. Di baliknya terdapat ruangan rahasia kecil. Di dalamnya, hanya ada meja tua, sebuah lilin leleh yang sudah padam, dan satu buku kulit lusuh. Sinta memungutnya, membuka halaman pertama. Tulisan tangan Pak Sadam, dengan tinta merah tua, tergores di sana. Tanggal 3 Juli, anak ketujuh telah dikorbankan. Kekuatan meningkat. Tapi bayang-bayang mereka terus menjerit dalam tidurku. Mereka ingin kembali. Mereka ingin tubuh mereka. Aku mulai takut bahkan pada diriku sendiri. Tanggal 18 Oktober. Saryanto bilang satu lagi. Satu anak lagi. Dan kita akan hidup abadi. Tapi aku lihat wajah istriku. Ia menangis. Aku tahu. Aku telah pergi terlalu jauh. Tapi tak bisa kembali. Tidak bisa. Sinta membaca lembar demi lembar. Semakin ia membaca, semakin jelas satu hal. Pak Sadam tidak hanya pelaku, ia juga korban. Korban dari ambisi yang tumbuh dari dendam dan kesepian. Di halaman terakhir, ada peta kecil yang menunjukkan satu sumur lain, tersembunyi di ujung desa, jauh dari pemukiman. Di bawah peta itu tertulis, "Jika aku gagal, maka semuanya akan berulang dari sini." Sinta menutup buku itu perlahan. Tangannya bergetar. Hadi, kita belum selesai. Apa maksudmu? Ada satu sumur lagi. Sore itu juga, mereka menemui Mak Inah, membawa buku tersebut. Mak Inah membaca dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Aku pernah dengar soal sumur kedua itu. Tapi semua menganggap itu hanya dongeng. Sumur pelindung, katanya, yang digunakan untuk menyimpan sesuatu, atau seseorang. Seseorang. Hadi menyipitkan mata. Iya, seseorang yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, tapi terlalu kuat untuk dibunuh. Malam itu, Sinta memandangi langit dari jendela. Kalau ini belum selesai, berarti apa yang kita lawan sebelumnya bukan yang utama. Hadi menatapnya. Kamu yakin mau terus? Sinta menjawab pelan. Matanya bersinar dengan keberanian. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pagi itu, langit seperti bernafas berat. Kabut tebal turun tanpa alasan, menutupi seluruh jalan setapak menuju ujung desa. Tak ada satu warga pun yang berani keluar rumah. Bahkan binatang-binatang pun diam di tempat. Alam seperti tahu, hari ini bukan hari biasa. Sinta, Hadi, Mak Inah, dan Ridwan berjalan menyusuri peta tua yang digambarkan dalam buku Pak Sadam. Mereka tiba di sebuah tempat yang tak terjamah. Padang ilalang yang terbengkalai, di tengahnya terdapat penutup batu besar, mirip makam. Ini bukan sumur biasa, bisik Mak Inah. Ini tempat penyegelan. Tapi kenapa ditutup dengan cara seperti ini? Sinta mengelus batu itu. Dinginnya menusuk telapak tangan. Ada tulisan yang hampir tak terlihat di ukiran batu. Yang ditahan di bawah ini, bukan untuk dibangkitkan, tapi untuk dilupakan. Dengan kerja keras dan pembacaan doa-doa pelindung, mereka berhasil menggeser batu besar itu. Dan, di baliknya, sebuah sumur gelap yang mengepul, seperti napas dari mulut makhluk hidup. Aroma busuk dan darah tercium. Lalu tiba-tiba, kerek. Dinding sumur bergerak. Sebuah suara, seperti gumaman ribuan bisikan, keluar bersamaan. Kalian, datang, lagi. Mereka mundur. Tanah bergetar. Asap hitam naik ke atas. Dan dari dalam sumur, sebuah sosok muncul. Tinggi, kurus, berambut panjang, matanya merah darah, dan kulitnya seperti kulit bayi yang dipaksakan menutupi tubuh orang dewasa. Kalian pikir Sadam yang paling kejam? Sadam hanya muridku. Aku, yang mengajarinya. Aku, yang mengawali tumbal itu semua. Sinta menjerit.
Hadi menariknya mundur. Sosok itu, entah manusia atau bukan, tertawa melengking. Buka segelnya, dan aku akan membiarkan kalian hidup. Segel ini menyiksa aku selama 43 tahun. Sinta menatap sosok itu, dan ia tahu, ini bukan makhluk biasa. Ini bukan arwah, bukan jin, bukan dedemit. Ini, kutukan itu sendiri, yang mengalir dalam darah Sadam, dan mungkin kini, menyusup ke dalam tubuh siapapun yang lemah. Kalau segel ini rusak, satu desa akan jadi tumbal selanjutnya, kata Mak Inah. Ridwan mulai gemetar. Kita harus bakar dia. Kita harus. Enggak, seru Sinta. Kita enggak bisa lawan api dengan api. Kita harus kunci ulang sumur ini. Dengan mantra dari Mak Inah dan kekuatan batin yang telah mereka kumpulkan selama perjalanan ini, mereka memulai ritual penyegelan ulang. Tapi sosok itu tak tinggal diam. Ia menggoda Sinta, menunjukkan bayangan masa lalu, bahkan mengubah wajahnya menjadi wajah anak-anak tumbal. Kau bisa bersatu dengan mereka, Sinta. Kau bisa jadi ibu mereka. Serahkan tubuhmu, dan mereka akan hidup lagi. Sinta menutup mata, menahan tangis. Ia mengingat semua penderitaan, jeritan, kesepian, dan ia membuat pilihan. Aku nggak akan jadi ibu untuk kegelapan. Aku akan jadi ibu dari cahaya baru. Dengan kalimat itu, Sinta menjatuhkan batu terakhir ke dalam sumur, mengucapkan mantra terakhir, dan dalam sekejap, sumur itu menyala terang, lalu tertutup rapat oleh akar-akar dari tanah sendiri. Alam kembali diam. Makhluk itu menghilang. Tak ada jeritan. Tak ada asap. Hanya hening. Lalu, angin lembut berhembus. 3 bulan kemudian, desa kembali hidup. Sawah menghijau. Anak-anak bermain di lapangan. Rumah Pak Sadam kini menjadi rumah belajar. Tempat anak-anak belajar menulis dan membaca. Sinta dan Hadi kini menanam bunga di halaman. Mereka memutuskan tidak meninggalkan desa, tapi justru tinggal untuk menjaga. Kamu nggak takut dia balik lagi? Tanya Hadi suatu malam. Sinta tersenyum pelan. Selama kita nggak lupa, kita bisa lawan apapun. Karena yang paling bahaya adalah saat kita menganggap semua ini cuma cerita. Kisah ini berakhir, bukan dengan kemenangan mutlak, tapi dengan kesadaran bahwa kegelapan bisa datang kapan saja. Tapi selama ada cahaya di hati, kita bisa menyalakan lilin meski di lubang tergelap sekalipun. Pesan akhir dari cerita ini. Kekuatan sejati bukan datang dari ilmu atau warisan gaib, tapi dari keberanian memilih kebaikan meski dikelilingi oleh kegelapan. Cerita ini mengajarkan bahwa warisan gelap bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang terdekat. Tapi pilihan untuk memutus rantai kutukan dan berdiri melawan kejahatan selalu ada. Selama hati tetap tulus, selama ada harapan, dan selama kita tidak lupa pada asal mula kegelapan, kita bisa jadi cahaya bagi yang lain. Dan satu hal yang tak kalah penting, jangan pernah meremehkan bisikan dari masa lalu, karena bisa jadi, itu bukan hanya suara kenangan, tapi panggilan dari sesuatu yang ingin bangkit kembali.